Oke, wawancara kita hari ini dengan salah satu wali murid kelas 1 di SDIT Nurul Fikri Selong yang bernama Mbak Winda. Oke, yang pertama pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Mbak Winda sebagai salah satu wali murid dari siswa-siswi kita di SDIT Nurul Fikri Selong adalah bagaimana pandangan Mbak Winda mengenai pendidikan nilai keimanan dan ketakwaan yang diajarkan di sekolah. Gimana ya? Alhamdulillah sudah cukup bagus. Anak-anak bisa mengimplementasikannya di kehidupan mereka sehari-hari, Oke, sedikit demi sedikit. oke. Terus bagaimana Mbak Winda melihat penerapan nilai akhlak mulia dalam berperilaku anak di rumah? Lebih lebih baik, lebih ada kemajuan. peningkatan, ada kemajuan lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Oke, siap. Menurut Mbak Winda, apakah sekolah sudah cukup efektif dalam menanamkan nilai-nilai spiritual pada anak? Sudah cukup sepertinya. Tidak cukup. Ah, Oke. Selanjutnya, seberapa jauh sekolah membantu anak dalam mengembangkan sikap mandirinya? Seberapa jauh ya? Apakah anak Mbak Winda sudah mandiri dalam beberapa hal semenjak mulai sekolah di DIT Nurul Fikri Selong? Lebih mandiri daripada sebelumnya pastinya. Banyak ya hal yang diajarkan sama ustazah. Oke, kita pause dulu ya. Oke, pertanyaan yang keempat, seberapa jauh sekolah membantu? Oh, sudah tadi ya, keempat, sorry. Selanjutnya, bagaimana Mbak Winda mendukung kemandirian anak di rumah setelah belajar dari sekolah? Dengan mengulang lagi Oke, pelajaran yang udah diajarin di sekolah, apa yang udah diajarin di sekolah, sedikit enggaknya diulang sedikit demi sedikit, biar nggak lupa. oke. Apakah Mbak Winda melihat perubahan dalam sikap mandiri anak setelah mengikuti pendidikan di sekolah, ya atau tidak? Iya, iya. Oke, ya. Selanjutnya, bagaimana Mbak Winda melihat penerapan nilai gotong royong pada anak setelah belajar di sekolah? Saling bantu-membantu mungkin sama saudaranya dalam kegiatan apa di rumah gitu. Iya, lebih ini sih, lebih bisa membantu adiknya. Misalnya kalau adiknya ada apa-apa, langsung gercep dia bantu adiknya gitu. Oke, siap. Capek amat balik. Apakah Ana Mbak Winda sering berbagi pengalaman tentang kegiatan yang melibatkan kerjasama dan tolong-menolong di sekolah, ya atau tidak? Iya, 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 iya. Oke, ya. Bagaimana pandangan Mbak Winda mengenai pentingnya gotong royong dalam pembentukan karakter anak? Sangat penting ya, kan soalnya kan kita hidup tuh bermasyarakat gitu. Jadi nanti bisa membantu dia buat ke depannya itu bagaimana kehidupannya. Oke. Bagaimana menurut Mbak Winda sekolah mengajarkan anak untuk menghargai perbedaan dalam kebinekaan? Berbeda-beda agama, kayak kan kita ini. Coba ulang. Bagaimana menurut Mbak Winda sekolah mengajarkan anak untuk menghargai perbedaan dan kebinekaan? Kan di kita Eh, ada inklusi juga. di ini sih ya eh, baik sih anunya supaya tidak ini kan agar tidak membeda-bedakan baik dari suku, dari kelebihan, Agama. agama, depending dulu. Halo, Assalamualaikum. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa yang Mbak Winda harapkan dari sekolah dalam hal mengajarkan anak tentang nilai-nilai global dan toleransi? Ya biar lebih ini aja, biar toleransi anak-anak lebih lebih kuat itu tidak 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 konsen aja dia tidak Ih, kok ada itu, Pak? Ya, kita cancel dulu sebentar. toleransinya lebih lebih tinggi lagi gitu. Oke. Tidak ada terjadi crush kiri kanan depan belakang. Oke. Bagaimana Mbak Winda melihat perkembangan kemampuan berpikir kritis pada anak setelah belajar di sekolah? Lebih meningkat sih. Soalnya semua yang ditanya A sampai Z tuh ditanyain. Oke.
Apakah Mbak Winda melihat bahwa anak lebih sering bertanya atau berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah di rumah, ya atau tidak? Iya. Iya, iya. Iya, oke. Bagaimana sekolah menurut Mbak Winda membantu anak dalam mengembangkan kemampuan bernalar kritis, berpikir kritis tentang suatu hal? Ya, bisa dilihat ya dari soal-soal ininya, soal-soal kan sama ustazahnya pas ujian gitu. Jadi dari soal-soal yang dikasih itu jadi lebih mikir gimana gitu merekanya. Oke. Seberapa jauh sekolah mendorong anak untuk berpikir kreatif? Hmm, lumayan sih, tapi tidak jauh-jauh sekali. Tapi Semua tergantung dari anaknya iya, pastinya heeh, kreativitasnya iya, bagaimana di heeh. sekolahnya. Oke. Eh, terus apakah anak Mbak Winda menunjukkan kreativitas yang lebih tinggi dalam aktivitas sehari-hari setelah mengikuti pembelajaran di sekolah? Iya, lebih tepatnya di menggambar. Oke. Bagaimana pandangan Mbak Winda mengenai peran kreativitas dalam mendukung pembelajaran anak? Bagus sih. Apa sih soalnya ulang? Bagaimana pandangan Mbak Winda mengenai peran kreativitas yang ada di sekolah dalam mendukung pembelajaran anak-anak di rumah? Jadinya kalau misalnya dia apa namanya ngerjain soal, jadi kalau misalnya dia sambil belajar tuh sambil dia mikir gitu bagaimana nalarnya gitu. Jadi lebih bagus gitu. Oke. Hmm, Bagaimana pandangan Mbak Winda mengenai upaya sekolah dalam menanamkan sikap disiplin pada anak Mbak Winda? bagus sih. Jadi contohnya sholat, ngaji, belajar. Oke. Apakah anak Mbak Winda menunjukkan sikap disiplin yang lebih baik di rumah setelah mengikuti pelajaran di sekolah, ya atau tidak? Iya, Ya. Oke. Pertanyaan terakhir, apakah tantangan yang Mbak Winda hadapi dalam menerapkan disiplin yang diajarkan di sekolah itu ke lingkungan rumah? tantangannya Mm, tidak ada sih sebenarnya. Aman-aman aja, damai-damai aja. Tantangannya sih gadget, televisi. Oke. Itu aja. Oke, amin. Terima kasih banyak kepada Mbak Winda, salah satu wali murid dari SDIT Nurul Fikri Solo, sudah menyampaikan jawaban dari wawancara yang saya ajukan. Terima kasih. Oke, kita simpan.